Dan saya. Kali ini kita akan membahas tentang materi tautologi, kontradiksi, kontingensi, inverse, converse, dan juga kontraposisi. Untuk yang pertama yaitu tautologi. Nah, apa sih tautologi itu? Jadi definisinya seperti ini ya. Sebuah pernyataan majemuk kita sebut sebagai tautologi jika pernyataan tersebut selalu bernilai benar. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah selalu bernilai benar untuk semua nilai yang mungkin dari pernyataan-pernyataan komponennya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Contohnya adalah pernyataan P atau pernyataan negasi P. Sehingga di sini dalam bentuk tabel seperti ini ya. Sebenarnya cukup aja, cukup cukup dua begini ya sebenarnya ya. Jika pernyataan P-nya benar, pernyataan negasi P-nya itu salah, maka hasilnya adalah benar gitu ya. Maaf, bukan jika ya, tapi atau di sini ya. Oke, jadi pernyataan P benar atau pernyataan negasi P salah, nah, di sini hasilnya adalah benar. Begitu juga sebaliknya ya, jika pernyataan di sini P-nya itu salah ya, atau negasi P ini berarti benar ya, SB, maka kesimpulannya juga benar. Nah, maksudnya bagaimana? Saya contohkan saja begini ya. Misalkan saya punya pernyataan P nih. Pernyataan P-nya adalah hari ini saya makan nasi, gitu ya. Misalkan begitu ya. Pernyataan P-nya adalah hari ini saya makan nasi. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa negasi dari P atau lawan dari P adalah hari ini saya tidak makan nasi, gitu ya. Oke. Kemudian saya masukkan ke dalam tabel kebenaran yang BS gitu ya, yang benar salah. Nah, jadi misalkan nih ya, P-nya adalah benar tadi ya. Berarti kan tadi apa? Hari ini saya makan nasi. Atau hari ini saya tidak makan nasi. Berarti di sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang benar yang ini. Berarti kesimpulannya adalah hari ini saya makan nasi. Boleh kan? Jadi ketika ada dua pernyataan ya yang dipisahkan dengan atau dan dua pernyataan ini saling berkebalikan, maka berlaku salah satu gitu ya. Bisa yang negasi atau yang sebenarnya atau yang bukan negasi gitu. Jadi contohnya tadi, hari ini saya makan nasi atau hari ini saya tidak makan nasi. Kira-kira kesimpulannya gimana? Makan nasi atau tidak? Boleh nggak ketika saya menyimpulkan hari ini saya makan nasi? Boleh kan? Nah, atau mungkin boleh nggak saya menyimpulkan bahwa hari ini saya tidak makan nasi? Juga boleh kan? Nah, boleh. Jadi seperti itu. Jadi semuanya pasti di sini kesimpulannya adalah benar ya. Jadi benar salah kesimpulannya kita ambil salah satu, benar. Kemudian salah benar kita juga ambil yang benar. Berarti kesimpulannya juga bisa yang benar. Atau di sini kayak ini ya contohnya ya. Berarti kalau pernyataan P salah, pernyataan negasi P benar, maka di sini kesimpulannya juga benar. Intinya, tautologi itu adalah semua kesimpulan di tabel kebenaran di sini bernilai benar gitu ya. Selalu bernilai benar. Jadi tautologi itu selalu kesimpulannya bernilai benar. Selanjutnya, kontradiksi. Nah, kontradiksi dari kata-katanya kalau pro dan kontra gitu ya. Kalau pro itu lebih memihak gitu, kalau kontra itu berlawanan gitu ya. Nah, jadi kontradiksi di sini memang sebuah pernyataan ya, sebuah pernyataan majemuk kita sebut sebagai kontradiksi jika pernyataan tersebut selalu bernilai salah untuk semua nilai yang mungkin dari pernyataan-pernyataan komponennya. Istilah dari kontradiksi kita sebut sebagai mustahil gitu ya. Oke, istilah lainnya. Oke, di sini contohnya adalah P dan negasi P gitu ya. Nah, jadi di sini ada suatu pernyataan ya, ada suatu pernyataan eh ketika BS maka hasilnya adalah S gitu ya. Nah, jadi ketika ada salah satu yang salah, pasti hasilnya adalah salah kan begitu kalau dan ya. Jadi misalkan gini, contohnya tadi, hari ini saya makan nasi dan hari ini saya tidak makan nasi. Nah, kira-kira mana yang benar? Tidak bisa ditentukan benar salahnya ya. Maksudnya karena di situ dan saling berkebalikan berarti itu kontra gitu, kontradiksi. Ya, sehingga pernyataan tersebut kita simpulkan bahwa pernyataan tersebut salah gitu ya. Nah, selanjutnya kontingensi. Nah, apa itu kontingensi? Kontingensi itu adalah sebuah pernyataan majemuk yang dapat bernilai benar atau
salah. Bergantung pada nilai-nilai kebenarannya. Jadi contohnya begini nih. Ada P, Q gitu ya. Oke, jadi ada P, Q. Nah, di sini P, Q-nya seperti ini ya, BBSS, BS gitu. Nah, jadi Q dan P itu kesimpulannya adalah BS, SS. Berarti di sini kesimpulannya adalah benar, salah, salah, salah. Jadi ketika pernyataan P benar, pernyataan Q benar, maka Q dan P pernyataannya kesimpulannya adalah benar. Tapi ketika pernyataan P itu benar, pernyataan Q itu salah, maka kesimpulan dari Q dan P itu salah gitu ya. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi di dalam tabel kebenaran Q dan P itu ada benar, ada yang salah. Begitu juga di dalam tabel kebenaran jika P, maka Q dan P itu juga ada yang benar, ada yang salah. Maka itu kita sebut sebagai kontingensi ya. Yang tadi kalau saya ulang kembali ya, kalau yang tautologi itu kesimpulannya adalah benar semua. Oke, kalau kontradiksi kesimpulannya salah semua. Sedangkan yang kontingensi itu di sini ada benar, ada salah. Jadi bisa benar, bisa salah. Kan gitu ya. Nah, oke, selanjutnya converse. Nah, apa itu converse? Jadi nanti yang kita bahas terkait converse, inverse gitu ya, kontraposisi itu semuanya berhubungan dengan implikasi. Apa itu implikasi? Diingat-ingat bahwa implikasi itu menghubungkan dua kalimat ya, dua pernyataan ya, menghubungkan dua pernyataan dengan menggunakan kata hubung jika maka gitu ya. Nah, dapat dibentuk implikasi baru dengan menukarkan pendahulu dengan pengikutnya dan sebaliknya. Jadi, jika diketahui implikasi P maka Q, jika P maka Q, maka converse-nya adalah jika Q maka P. Jadi tinggal membalik gitu ya. Jadi kalau converse itu jika P maka Q, maka converse-nya adalah jika Q maka P. Contohnya begini. Tentukan converse dari implikasi jika Andi rajin, maka dia pasti naik kelas. Di mana P-nya adalah Andi rajin, kemudian Q-nya adalah pasti naik kelas gitu ya. Dia pasti naik kelas. Oke. Ini pernyataan P maka Q gitu ya. Sehingga converse-nya gimana? Tinggal balik. Berarti jika Andi naik kelas, ini yang di depan, maka dia rajin belajar gitu ya. Nah, tinggal balik saja. Gampang sekali ya untuk converse ya. Jadi tinggal balik ya, jika P maka Q, maka converse-nya adalah jika Q maka P. Selanjutnya inverse. Nah, apa itu inverse? Kalau dalam matematika inverse itu kebalikan gitu ya. Atau kalau di dalam logika itu kebalikan suatu pernyataan maka dinegasikan. Nah, begitu. Jadi diingat-ingat bahwa inverse itu kebalikan, sehingga kebalikan dalam suatu pernyataan itu adalah negasi kan gitu kan. Sehingga di sini jika ada implikasi P maka Q, jika P maka Q, maka inverse-nya adalah negasi P. Jika negasi P maka negasi Q. Jadi sama, pernyataan sama namun dikasih dengan negasi gitu ya, atau lawannya atau kebalikannya, maaf. Nah, di sini tentukan inverse dari implikasi jika 0 adalah bilangan genap, maka akan habis dibagi 2 gitu ya. Jika 0 adalah bilangan genap, maka akan habis dibagi 2. Nah, converse-nya bagaimana? Berarti jika 0 bukan bilangan genap, sorry ya. Jika 0 bukan bilangan genap, maka 0 tidak akan habis dibagi 2 gitu ya. Atau langsung maka tidak akan habis dibagi 2, begitu juga boleh ya. Intinya pernyataannya sama, tinggal memberikan negasi atau lawannya. Atau kebalikannya di sini ya. Jadi kalau 0 bilangan genap berarti negasinya adalah 0 bukan bilangan genap, kan begitu ya. Begitu juga dengan yang ini. Oke, itu untuk inverse. Selanjutnya adalah kontraposisi. Nah, apa itu kontraposisi? Kontraposisi ini adalah kita lihat di sini ya. Dibentuk converse dan jadi selain implikasi tadi itu bisa dibentuk converse dan juga inverse, juga bisa dibentuk menjadi kontraposisi gitu ya. Atau kita sebut sebagai dibentuk implikasi baru disebut kontraposisi. Jika diketahui implikasi jika P maka Q, maka kontraposisinya adalah negasi Q. Jika negasi Q, maka negasi P gitu ya. Jadi sebenarnya sama dengan converse ya, converse tadi. Jadi jika P maka Q, maka converse-nya adalah jika Q maka P kan gitu ya. Nah, kalau kontraposisi itu adalah inverse-nya dari
converse gitu ya. Tadi kan jika Ki maka P gitu aja kan, cuma di sini dikasih negasi gitu. Contohnya begini, jika matahari terbit dari barat, maka Budi lulus ujian. Berarti P-nya adalah matahari terbit dari barat, kemudian Q-nya adalah Budi lulus ujian. Nah, kalau misalkan saya balik, maka jika Budi lulus ujian, maka matahari terbit dari barat. Itu jika Q maka P. Namun di sini kan dikasih negasi, sehingga jika Budi tidak lulus ujian, maka matahari tidak terbit dari barat. Nah, begitu. Itu untuk kontraposisi. Jadi bisa difahami ya? Gampang sekali ya untuk converse, kemudian inverse, dan juga kontraposisi. Begitu juga dengan tautologi, kemudian apa tadi ya? Tautologi, terus tautologi itu apa? Selalu bernilai benar gitu ya. Kemudian kontradiksi, ya itu selalu bernilai salah gitu ya. Jadi diingat-ingat itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.